Yang paling utama sebenarnya adalah Kristus Yesus. Yang diberitakan inilah sebenarnya yang utama. Mereka ini, para nabi dan para rasul ini adalah pelayan Tuhan. Gitu. Kalau dikatakan mana yang utama, ya dibandingkan kita, umat, ya kita itu di bawahnya rasul. Apakah mereka itu bisa disebut setara, Kak? Nabi dan Rasul itu setara kah? Bisa jadi doa kita lebih besar kemungkinan dikabulin kali ya, Kak ya? Karena jarang yang minta. Bawa semua kodammu, pasukan langit. Iya, kita harus membawa pasukan langit. Bahkan para malaikat pun kita harus minta doanya. Serius, serius. Ini bukan bohongan. Makanya kan aku selalu minta pertolongan malaikat Mikael. Tuh. Jadi makanya kenapa orang Kristen itu memahami Yeskiel, Hosea itu adalah sebagai perjinahan. Kenapa? Karena manusia ini mempelai wanitanya ini kan mempelai laki-laki Allah. Mempelai wanitanya ini, dia lari dengan ilah lain. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan. Kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi tersebut kita banyak belajar tentang firman Tuhan, karena pembahasan kali ini sangatlah menarik dan bisa menambah pengetahuan kita. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang menarik ini. Tentunya menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Halo anak sulung. Hai. Salam dari cewek. Iya Kak, cewek. Sore ya pasti. Plester Kak, bukan ya, pastor, plester. Silakan anak sulung, silakan. Mau nanya Kak, mau belajar bedanya nabi dengan rasul apa ya? Kalau nabi dipanggilnya bi, kalau rasul panggilnya sul. Tahu orang serius nanya kok. Iya kan? Gasul, ajar sul. Kalau panggil nabi, gas bi, kasih bi, kan gitu. Sampai ke coaching loh. Oke. Canda ya kak anak sulung ya. Karena sering banget ini. Gasul, kasih sul. Gue jadi nggak enak. Iya. Mak langsung bergetar dia. Aduh. Iya jadi oke, nabi itu kan nabi ya, penglihat. Jadi nabi itu adalah penglihat akan masa depan. Ya, makanya di perjanjian lama itu disebutnya nabi semua kan. Sampai Kristus Yesus itu menggenapi seluruh nubuatan itu. Jadi nabi itu adalah penglihat Mesias yang akan datang. Gitu. Apa yang terjadi kepada Mesias yang akan datang. Dan sementara rasul itu yang menyaksikan Sang Mesias itu menggenapi seluruh penglihatan dari nabi. Gitu. Makanya kenapa Matius itu rasul, Lukas itu rasul, karena mereka benar-benar yang datang menyaksikan Tuhan lalu diutus. Nah, kalau nabi itu adalah utusan yang diutus untuk melihat atau penglihat akan yang akan datang di masa depan. Gitu. Kalau aku bertanya, di antara nabi dan rasul itu manakah yang lebih utama? Gitu. Iya. Di dalam Wahyu dikatakan rasul itu ikut serta menghakimi nanti kan, diberikan keistimewaan bersama 12 suku bangsa Israel. Jadi keutamaan yang mana? Sama-sama utama. Sama-sama itu adalah yang penting. Yang paling utama sebenarnya adalah Kristus Yesus. Yang diberitakan inilah sebenarnya yang utama. Mereka ini, para nabi dan para rasul ini adalah pelayan Tuhan. Gitu. Kalau dikatakan mana yang utama, ya dibandingkan kita, umat, ya kita itu di bawahnya rasul. Apakah mereka itu bisa disebut setara Kak? Nabi dan rasul itu setara kah? Bisa.
bisa disebut setara, namun nabi ini kan melihat akan masa depan. Dia tidak benar-benar menyaksikan kan. Karena Allah itu datang kan dalam rupa-rupa teofani, tetapi lebih bersukacita yang melihat Yesus. Makanya dikatakan mereka ini yang tidak melihat ini lebih berbahagia kan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau dikatakan setara iya, tetapi lebih berbahagia adalah orang-orang yang belum melihat ini namun menjadi percaya. Sebab rasul itu sudah melihat, maka jadi percaya. Bahkan ada satu rasul yang sudah melihat tetapi menolak kan. Jadi kalau dibilang setara-setara, cuman ya lebih istimewa yang belum melihat namun mereka percaya. Oke, kemudian Kak, aku tuh mau nanya. Jadi kan Kak, kalau tadi dikatakan bahwa nabi dan rasul itu setara, lalu kenapa contohnya nih kita berdoa bersama orang-orang kudus, kan ada istilah begitu ya Kak ya, dan itu adalah para rasul. Para nabi juga. Nah, itu aku belum menemukan itu. Artinya ikon-ikon para nabi itu kan tidak Ada. Oh, Ada, Betul. makanya kan ada Nabi Yohanes. Nah, kenapa ikonnya lebih ada di Rasul? Kan yang melukis ikon itu adalah Rasul Lukas. Nah, dari Rasul Lukas, jadi itu diteruskan. Sementara Rasul Lukas kan nggak ketemu sama Nabi Ayub. Ya kalau sempat digambarkan asal-asalnya, namanya jadinya blunder kan, nah gitu. Jadi kenapa di ikon-ikon itu hanya para rasul? Karena saat itu yang bisa dilukiskan itu para rasul. Gitu. Oke. Artinya nabi itu bisa juga disebut orang-orang kudus, Kak. Semua orang-orang kudus yang mati dalam Kristus itu orang-orang kudus. Bukan hanya rasul aja orang-orang kudus. Para martir juga disebut orang kudus. Gitu. Iya, Simeon itu juga orang kudus kan, dia santo. Oh, yang bantu bawa salib itu? Simeon itu yang menyunatkan Yesus, yang menulis Septuaginta. Itu 70 tua-tua. Dia usianya hampir 300 tahun. Oh iya. Yang setelah menyunatkan Yesus ada di Lukas. Setelah dia menyunatkan Yesus, dia langsung mati kan? Karena malaikat berkata, kamu tidak akan mati sampai yang kau tulis itu. Waktu dia menerjemahkan, dia mengatakan gini kan, anak darah itu akan melahirkan seorang anak darah yang dimaksudnya adalah perawan. Makanya ketika Maria datang ke bait Allah menyerahkan Yesus kepada Simeon untuk disunat, di situ kan dia mengucapkan syukur. Ayo kalian baca ini, di balik ini sangat merinding diskusi. Ya, waktu Yesus disunat itu. Nah, kalian bisa baca di Lukas 2 dari ayat 21. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Makanya orang Kristen tuh waktu dibaptis dikasih nama. Kan? Karena sunat itu penggenapan dari baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Makanya ketika dibaptis kita dikasih nama baptis kan. Dan pemberian anak itu sebenarnya ketika dibaptis baru diberi nama. Nah ini Yesus kan dikatakan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini maksudnya di bait Allah, kepada Sang Bapa. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Nah kalau disunat itu dikasih ya, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Nah, Simeon ini juga ada ini ikonnya karena Rasul Lukas sudah melihat dia. Nah, ini dia sangat kering sekali karena 300 tahun. Usianya itu 300 tahun. Ya. Dan untuk mana tadi ya? Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat
Mesias dari Tuhan. Hmm. Ini ketika dia menerjemahkan kitab berbahasa Aramaik itu ke bahasa Yunani, Septuaginta. Nah, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, di sini dikatakan oleh orang tuanya ya. Berarti di sini ada Masian Santo Yusuf masih hidup. Ya, yang bilang kemarin nggak punya bapak itu kasihan deh lo anak Aram. Ya, dia bawa masuk orang tuanya, melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu." Dia minta izin untuk meninggoy. "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan." Ini revelation atau wahyu. Ini yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Ya, dalam bahasa Inggris ini ada revelation. Penyataan bagi bangsa-bangsa ini dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah, kemarin Wafi kan bertanya nih sama Bu Sofiatul, di mana Yesus mengajarkan bahwa dia adalah firman ini? Ini ayatnya. Gitu ya. Ayah dan ibunya heran. Nah, ini ada Santo Yusuf Masian ya. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Kenapa dia mengatakan gitu? Karena Maria akan kehilangan Tuhan Yesus. Makanya dia dikatakan sebuah pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Karena Maria ini sangat berduka cita akan kematian Kristus Yesus gitu ya. Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Penuel dari suku Asher, sudah kawin. Ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Nah, ini bahkan ada juga seorang nabiah yang menjadi saksi bahwa Kristus Yesus itu adalah pewahyuan Allah yang menyatakan dirinya 300 tahun lalu di zaman Simeon menuliskan kitab Septuaginta itu. Tuh. Jadi kalau dikatakan apakah keutamaannya atau kesetaraannya Nabi dengan Rasul? Setara, hanya saja lebih berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Itu aja. Setara ya, tapi secara popularitas ya, bisa dikatakan secara popularitas lebih populer. Sama ya, Kak? Sama. Sebab rasul-rasul ini ketika menjelaskan firman Tuhan atau membuat atau memurtadkan orang jadi oten, itu pakai kitab nabi-nabi. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya populer mana? Ya sekarang populernya adalah rasul, tetapi di zaman rasul yang populer itu ya para nabi. Yang mereka bawa itu adalah nama-nama nabi dalam memurtadkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Oh, jadi kalau kita berdoa bersama orang-orang kudus, maka nabi itu bisa masuk ke dalam daftar orang-orang kudus itu. Kalau kita dikatakan berdoa bersama-sama ya nggak ada. Kita berdoa, minta mereka mendoakan sama-sama. Yuk Rasul, yuk berdoa yuk. Kapan hari kau doa bersama-sama? Yang betul itu adalah kita minta didoakan orang-orang kudus. Nah, pernyataan siapa ini berdoa bersama-sama? Kapan hari lu ngajak mereka doa barengan? Idi. Situ siapa ya? Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita meminta doa mereka karena mereka udah selamat. Karena mereka yang sudah di Firdaus dan lebih dekat dengan Tuhan. Gitu. Kita minta mereka mendoakan kita kepada Tuhan kita. Sama. Artinya sama aja gitu, Kak. Aku minta para nabi mendoakan aku dengan aku meminta para rasul mendoakan aku itu sama. Sama, mereka semua sudah selamat.
mereka semua sudah berada di Firdaus. Oke, jadi kalau jokingnya kan anggap aja di zaman ini para rasul lebih populer gitu ya. Ya kan? Bisa, Berarti bisa. bisa jadi kalau kita minta para nabi mendoakan kita, bisa jadi doa kita lebih besar kemungkinan dikabulin kali ya Kak ya, karena jarang yang minta. Bawa semua kodammu pasukan langit. Iya, kita harus membawa pasukan langit. Bahkan para malaikat pun kita harus minta doanya. Serius, ini bukan Iya, iya, bohongan. Makanya Iya. Makanya kan aku selalu minta pertolongan malaikat Mikael. Nah, karena malaikat itu yang diutus bersama-sama dengan kita. Ingat ya, setiap orang Kristen ya, bukan hanya orang Kristen aja, orang yang nggak beragama juga ada malaikat yang menjaga mereka. Yesus mengatakan itu, ada seorang malaikat yang selalu memandang kepada Bapamu. Itu kok kira ngapain pandang-pandangan? Berdoa, cuy. Ada. Nah, makanya kita juga minta, kita minta didoakan mereka semua ya. Kayak lu kalau mau demo di depan istana, ya lu kalau sendiri lu dicuekin, harus banyakan. Serius. Oke. Yang selalu memandang ke sorga. Bentar ya. Nah, coba baca Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Aku baca 10, ya. 10. Oh, ayat 10, maaf. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi anak aja ada malaikatnya, kita juga ada malaikatnya. Makanya kita itu minta mereka itu mendoakan kita. Bahkan kita itu harus sering-sering berkomunikasi dengan malaikat pelindung kita. Makanya jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan manusia. Sebab malaikat itu diciptakan untuk melayani Allah dan juga melayani manusia. Apakah semua malaikat itu memiliki nama? Enggak. Jadi mereka tidak bernama ya, cuman disebutkan yang familiar yang kita tahu itu serafim, kerubim, malaikat Mikael. Ya, yang ada di Alkitab itu yang datang kepada manusia. Itulah yang ini yang kita kenal. Tapi itu ada namanya. Itu Ada. nama. Iya, ada. Berarti semua malaikat bernama. Bernama, Tapi kita belum tidak pernah tahu. Iya. Teringat nama, ya Kak. Apalah itu sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Nah nih Kak, aku mau nanya soal nama. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, kan Allah selalu menyebut dia itu manusia gitu kan. Jadi aku kemarin itu baca, kapan ya kan si Hawa diberikan nama oleh Adam, benar kan Kak? Siapakah yang memberi nama Adam itu kepada dirinya? Allah. Karena ketika aku baca manusia, Allah. manusia gitu. Allah. Tapi nggak ada dalilnya. Ada. Makanya Adama itu manusia, itu adalah namanya. Adama itu kan artinya dari tanah, manusia. Nah, Adama itu bahasa apa ya Kak? Bahasa Sangsekerta sayang. Aku serius. Iya, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani lah ya. Berarti Nih itu ya, sebenarnya jadi ini Allah menamainya manusia. ya, Jadi ada. Ya kan Allah menciptakan manusia itu. berarti Nah, bukan jadi- namanya manusia, bukan Adam. Bener nggak? Adam itu engkau dari tanah, makanya dikatakan dia Adama karena dia dari tanah. Artinya Adama itu kan Adam itu kan merah dari tanah. Itu. Maksud aku Kak, artinya itu hanya sebutan yang kita simpulkan gitu dari kata Aramaik Adama, padahal Bukan, dia sendiri bukan. bukan ya Kak, gimana Kak? bukan dari kesimpulan itu, tetapi memang itu. Jadi kayak Allah menamainya Set
artinya Allah mengaruniakan. Jadi Allah mengaruniakan itu dalam bahasa aslinya itu yasa. Gitu, cuman diterjemahkan lagi gitu supaya kita mengerti. Itu. Jadi kalau mau minta ya, misalkan kamu kayak RT sebelah kan, Kak minta secara letter like dong. Namanya Adam gitu. Itu lu bikin sendiri ayat lu. Ya, coba baca Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke, dikatakan kan Allah membentuk manusia itu dari tanah dan memerintahkan manusia itu memberi nama. Jadi dari Allah dikatakan Allah membentuk manusia itu dari tanah. Disitulah kata Adamah itu. Manusia terbentuk dari tanah, itulah Adamah. Itulah. Jadi tanah itu memang cuman satu dan dia tidak dinamai. Tetapi untuk membedakan tanah yang satu dengan yang lain, itulah baru ada nama. Belum paham pasti? Belum. Lapar aku jadi Belum. suka paham. Iya. Jadi karena dikatakan dari tanah, itulah makanya namanya Adamah. Yang baiklah kita menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan Adam. Itu Kejadian 1 ayat 26 ya. 26 27. Itu. Baiklah kita menjadikan Adam. Jadi Allah itu memang menciptakan Adam hanya satu. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia ini, nggak gitu kan? Tetapi dia hanya mengatakan baiklah kita menjadikan manusia Adam. Satu, di situ tunggal. Jadi yang diciptakan Allah itu cuma satu. Adam itu cuma satu. Manusia itulah. Kalau kita disebut Adamah juga nggak? Kita makanya disebut keturunan Adam. Keturunan ya. Karena kita dilahirkan, bukan diciptakan. Ya, kita mengalami repetisi dari perintah Allah, beranak cucu dan bertambah banyaknya. Kejadian 1 ayat 28, bertambah banyaklah. Ini ada yang nanya, kalau Hawa dari mana? Adam yang ngasih nama. Iya. Adam yang kasih nama. Kenapa dia disebut Hawa? Karena dia artinya itu kan ibu dari semua makhluk, manusia, ibu dari manusia, Hawa. Iya. Karena Adam itu manusia itu namanya Adam, dia ibu dari manusia. Ini ada korelasinya dengan 1 Korintus 11 Oh ya. ayat kita buka ya. Sebab laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki ini. Ya, bentar ya. 1 Korintus 11 ayat apa? Dari ayat 1 lah, bentar dari ayat berapa ya? Ayat 8. Mana ya? 9. Iya 8 dari 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, ya kan? Iya. Lagi pula laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, nah ini berkerudung, tanda wibawa. Oh iya. Tapi yang mau saya ambil itu, perempuan berasal dari laki-laki karena Hawa berasal dari Adam, Ya. ya kan? Dan laki-laki berasal dari Hawa. Makanya Bunda Maria itu disebut Hawa yang kedua. Ibu dari Waktu Yesus mengatakan, siapakah wanita ini? Dia bilang gitu kepada Maria. Itu bukan ibu, beneran perempuan. Hawa, dia bilang itu memuliakan Bunda Maria bahwa dia adalah ibu dari seluruh makhluk. Ibu dari seluruh manusia. Manusia ciptaan baru Yesus. Makanya kan Yesus bilang waktu dia mati kan, kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Berarti semua berasal dari Bunda Maria. Sebab
kemanusiaan Yesus itu berasal dari Bunda Maria. Ya. Dan Hawa berasal dari Adam. Jadi Adam dan Hawa ini adalah tipologi dari sang Bapa dan sang Anak. Keren. Oke. Gitu. Jadi Kristus itu ya seperti Hawa dan Bapa itu ya Adam. Makanya karena Bapa itu Adam, ini 1 Korintus 11, coba deh baca dulu. Iya Kak. Ayat berapa? Nih, dikatakan dari ayat 1. Kita baca nih. Nggak apa-apa. 1 Korintus 11 dari ayat 1. Eh, Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap itu. Stop sampai situ kan. Dikatakan kepala dari Kristus adalah Allah dan kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Nah, ini makanya korelasinya itu adalah anak berasal dari Bapa. Hawa berasal dari Adam. Paham sampai sini nggak? Iya. Jadi laki-laki kita umpamakan sebagai Bapa, Hawa itu Kristus. Makanya dikatakan laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah berasal dari laki-laki. Karena Kristus adalah Hawa. Masih masuk nggak? Adam, ini. Adam, ini Hawa. Hawa ini berasal dari sini, Iya. ya kan? Hawa berasal dari, Hawa berasal dari Adam. Inilah Allah, inilah sang Bapa. Makanya Kristus itu seperti Hawa, karena dia berasal dari dalam perempuan dan laki-laki. Kan dikatakan di Kejadian dikatakan apa? Dia mengambil tulang dan daging dari Adam. Dia mengambil dari sisinya, rusuknya. Nah, itu dari dalamnya. Rusuk itu di dalam. Iya. Makanya kenapa anak itu datang dan keluar dari Bapa. Makanya tipologinya adalah anak berasal dari Bapa, Hawa berasal dari Adam. Ini yang dikatakan di dalam situ bahwa laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah berasal dari laki-laki. Mau menunjukkan bahwa Kristus berasal dari Bapa. Dan Kristus itu berasal dari perempuan, setara. Wow. Jadi maksud dari ayat itu seperti itu. Jadi kalau masalah penamaan, memang Allah itu, baiklah kita menciptakan Adam, manusia itu Adam. Makanya 1 kan, dia tidak mengatakan, coba baca Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Sebentar Kak, sorry bang, lagi liar. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka baiklah kita menjadikan manusia. Di situ tunggal, nggak dibilang kan manusia kan? Iya. Sebab Adam dan Hawa memang satu. Iya. Itu maksudnya. Karena Kristus juga selalu mengatakan aku dan Bapa Itu. satu, yaitu jadi makanya perkawinan, makanya ini kan dikatakan ya yang suka bawa Yesil ya. Kenapa kalau orang manusia itu menyembah ilah lain dia disebut berzina? Karena memang hubungannya itu seperti itu. Makanya hubungan pernikahan itu kan gitu kan. Demikianlah mereka tidak lagi menjadi dua melainkan satu. Jadi hubungan manusia itu seperti hubungan Allah dan firman-Nya satu. Adam dan Hawa itu satu, Bapa dan firman itu satu. Jadi semua memang diciptakan ini satu. Lalu dibuat jadi dibelah kan dibelah kan. Lalu dijadikan dua, namun disatukan kembali.
Makanya semua hewan ternak juga dikatakan waktu di zaman Nuh berpasang-pasangan. Kenapa? Karena hewan juga sebenarnya ketika berpasangan mereka menjadi satu. Jadi semua itu memang diciptakannya satu. Iya. Lalu dibelah dan disatukan kembali. Makanya kenapa firman itu diutus ke dunia, seolah-olah padahal tidak terpisah, tetap satu. Seolah-olah diutus, seolah-olah meninggalkan, tapi sebenarnya tidak. Tapi kembali menjadi satu. Sama seperti Adam, seolah-olah dibelah dua. Adam dengan Hawa ini dibelah dua, namun disatukan kan? Wah, tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau untuk yang bilang prat Hawa begini, cari dulu nama Hawa di kitab Anda. Ya, jangan sampai diturunkan dalam kurung, karena nggak ada ayat dalam kurung saya. Minimal cari dulu ada kata Hawa, jangan hawa nafsu sama hawa riun. Ya. Iya. Oke, Gitu. Kak, aku agak keplesetin gitu, bisa nggak ya? Tapi kenapa ya Kak di RT 6 itu si satu tokoh itu disebut nabi dan rasul? Emang bisa ya? Kalau karena kan pandangan teologis mereka, nabi itu artinya diutus, tapi juga bawa kitab. Itu nabi dan rasul. Karena bawa kitab. Kalau di kita kan bukan itu definisi Beda nabi definisi. gitu. Jadi beda definisi. Nah, saya sekaligus menjelaskan ini ya. Makanya kenapa tadi yang suka bertanya kan, kok gimana sih konsep iman kalian? Nah, ini mungkin juga yang disalah pengertian sama yang sebelah ya. Di sorga nanti kawin-kawinan. Karena memang mungkin ya, makanya ini saran saya jangan ikut homili kalau belum dibaptis. Ya, yang hidup di abad ke-7 ini kebanyakan ngikutin homilinya Romo mungkin ya waktu di Ethiopia ya. Nah, jadi konsep penyatuan Allah dengan manusia itu ya seperti kawin. Selalu Yesus mengatakan itu kan. Hal kerajaan sorga seumpama perjamuan kawin. Nah, dikira mereka kawin. Minggu depan aku kawin. Tidur ada kawin. Nah itu. Jadi gitu. Makanya saya bilang mereka kebanyakan lihat ikon ya, ditengoknya lah ikon Tuhan Yesus nenteng buku ya kan. Dan mungkin waktu imam itu atau bishop itu menjelaskan tentang kerajaan sorga, yaitu kawin. Nah, di otak mereka ya kawin kayak yang lagi grepe gitu. Grepe kayak gimana tuh? Itulah nggak usah dijelasin lagi. Nah, makanya kenapa hubungan manusia dengan Allah itu ya hal kawin, karena menyatu gitu. Makanya jadi satu ya. Makanya kenapa ketika manusia ini menyembah ilah lain, kamu berzina, kamu berselingkuh. Karena kan Tuhan dengan manusia, Allah itu kan hubungannya seperti pernikahan. Hubungan pernikahan itu kan tak berjarak. Kalau bapak sama anak ada jaraknya, saudara sama saudara ada jaraknya, nggak bisa gitu menyatu, nggak beneran bisa nyatu, nggak bisa gancet. Ya, tahu gancet kan? Yang begini sama begini, yang begini ya, gitu ya kan? Aduh, dosa, astagfirullah. Nah, itu karena itu hubungan Allah dengan manusia itu gitu, menyatu, bener-bener sudah tidak ada jarak. Makanya kenapa firman Allah seperti manusia, menjadi seperti manusia, dan manusia menjadi seperti Allah. Jadi kita itu disatukan karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Nah, makanya untuk yang otak-otak kotor mengatakan, loh ini kita porno, bukan. Jadi setiap bangsa Israel itu menyembah ilah lain, dia disebut apa? Bersundal, berzina. Kenapa? Karena Allah dengan manusia sudah hubungannya seperti perkawinan. Seperti ya, bukan kawin beneran. Seperti perkawinan. Makanya Yesus selalu mengatakan, hal kerajaan surga seumpama perjamuan kawin gitu kan. Dan makanya kenapa Allah itu carilah ilah lain, bersundal lagi kamu dengan ilah lain, karena Allah itu marah, ngambek gitu kan.
Ya udah sana cari ilahmu lain. Tapi nanti kamu yang Yehezkiel tadi, tapi nanti kamu akan tahu rasa, kamu nggak akan punya nabi, kamu nggak akan punya imam. Itu yang sudah terjadi sekarang. Itu sebenarnya nubuatan bangsa Israel sekarang. Nggak punya imam yang pakai baju efod, katanya tadi. Kalau kalian baca tadi Yehezkiel tadi, ya kamu tidak punya raja. Bener kan nggak punya raja kan? Karena rajanya Yesus. Nah, makanya jangan salah paham. Nah, umat sebelah ini kan langsung otaknya kan langsung ini kan traveling gitu, karena memang suka travel dengan Buruk mungkin ya, Buruk Airlines gitu ya. Ini kan ada merek pesawat ya. Nah itu, jadi makanya kenapa orang Kristen itu memahami Yehezkiel, Hosea itu adalah sebagai perjinahan. Kenapa? Karena manusia ini mempelai wanitanya ini kan mempelai laki-laki Allah, mempelai wanitanya ini, dia lari dengan ilah lain. Karena ini kan mempelai laki-laki ini kan Allah. Makanya dia cari ilah lain yang seperti mempelai laki-laki. Nah, paham kan kenapa dibilang yang mencari ilah lain itu disebut berzina atau bersundal? Karena Allah itu seperti mempelai laki-laki. Sedih. Nah, kalau ada istri cari laki-laki lain itu kan namanya apa? Berzina. Iya, selingkuh. Wow, keren. Sedip itu ya ternyata ya. Yoi. Oke. Thank you. Ada lagi? Udah sih. Ya begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati.